Selamat sore. Baik, Dengan siapa kalau boleh tahu namanya? saya Arya Samangrani. Ya, sebelumnya perkenalan dulu ya. Perkenalkan, di sini aku Davina Nisa Putri. Di sini aku menjalankan cerita yang akan kamu ceritakan. Kalau boleh tahu nih, kamu kenal aku dari mana? Dari teman aku sih. Sudah ini lagi pulang sekolah atau Ini barusan pulang sekolah. langsung ke sini ya? Iya. Berarti sesuai yang kita bicarakan di WhatsApp ya. Iya. Jadi sebelum lanjut, aku jelasin dulu ini. Kamu nggak usah ragu atau nggak usah sungkan buat cerita. Kamu bebas cerita apa aja di sini. Jadi saya jamin rahasia kamu aman. Eh, ini kita laksanakan 45 menit ke depan. Apakah kamu bersedia? Oke, baik. Nah, kira-kira kamu mau cerita apa? Jadi dulu waktu mulai dari saya TK, SD, SMP, saya selalu terlibat dalam kasus bullying. Saya adalah salah satu dari beberapa teman saya yang menjadi korban bullying. Jadi pada jenjang TK dan SD itu saya mengalami bullying fisik. Jadi saya mengalami kekerasan dan juga bullying verbal. Pada saat SMP ini saya hanya mengalami bullying verbal dan juga bullying cyber. Untuk saat SMA ini alhamdulillahnya saya menemukan lingkup pertemanan yang sehat sehingga saya tidak mengalami bullying. Jadi waktu TK itu saya menyukai seseorang yang kebetulan disukai oleh ibu saya. Dia merasa tidak suka akan hal itu, jadi saya dibully oleh dia bersama teman-temannya. Di situ saya tuh dibulinya mulai dikunciin dari kamar mandi, dijatuhin dari ayunan, dijatuhin ke kolam renang, dijambak rambutnya dan lain sebagainya. Pada saat itu, saya sudah mencoba melapor ke kepala sekolah. Tapi, kepala sekolah hanya menanggapi, Alia jangan suka marah-marah sama temennya, nanti SD-nya nggak dapet temen loh. Awalnya saya menganggap kayak, oh mungkin saya yang kurang sabar. Saya akhirnya mulai menjauhi si anak yang saya sukai tadi. Ternyata, dia tetap membuli saya. Karena waktu dia tanya ke kerasnya bilang, saya mau sukanya sama Alia bukan sama kamu. Jadi dia tetap gak suka sama saya. Saya dibully selama 2 tahun di sana. Selama 2 tahun. Oh, berarti itu waktu kamu masih TK. Iya. Waktu pertama kamu merasakan hal tersebut, apa kira-kira yang kamu rasakan? Awalnya ya saya gak terima ya, karena kan saya diam terus tiba-tiba diganggu. Waktu itu saya sudah sempat bercerita ke orang tua saya. Namun mungkin saat itu orang tua saya lagi capek-capeknya kerja, jadi cuma bilang ya, udah kalau diganggu orang yang sabar aja, nanti mereka kena karmanya. Jadi dari saat itu saya berusaha untuk tidak membalas, tidak mengganggu, dan hanya pasrah ketika diganggu. Waktu kamu merasakan bullying, kira-kira di diri kamu tuh merasakan seperti apa? Saya merasa seperti mungkin ada yang salah dari diri saya sehingga orang lain mengganggu saya. Seperti itu. Kamu menyadari tidak apa yang kira-kira salah di diri kamu? Awalnya saya nggak menyadari, saya mencoba tidak melakukan banyak hal, mulai dari saya coba untuk tidak duduk dekat dia, saya mencoba untuk tidak berbicara sama dia, tapi bullying itu tetap berlanjut sampai akhirnya saya sadar kalau ternyata saya salah karena menyukai orang yang dia sukai. Itu Tadi kan kamu sudah bercerita khususnya kepada orang tua. ya Nah, kamu pernah nggak cerita selain ke orang tua? pernah Ke siapa? ke guru. Nah, lalu respon guru tersebut seperti apa? Awalnya beliau hanya berkata kayak, mungkin Alia terlalu sering marah-marah sama temennya, makanya Alia diganggu balik. Nah, situ kan saya sudah belajar gak marah-marah sama dia, tapi saya tetap dibully.
Saya akhirnya ngadu lagi sama gurunya, kok saya tetap diganggu sama ini, kenapa ya Bu? Awalnya gurunya mencoba untuk mendatangi si anak ini tadi. Si anak akhirnya nggak membuli saya di saat ada guru, tapi tetap melakukan hal tersebut waktu nggak ada guru. Tetap sih. Itu dilakukan berapa lama 2 tahun. sampai kamu lulus? Iya. Lalu setelah kamu lulus, kamu bebas berarti dari hal tersebut atau ada hal lain? Awalnya saya kira saya bebas karena kebetulan mama saya menyarankan untuk bersekolah di mana saya nggak bertemu sama anak-anak itu tadi. Ternyata di SD ini saya tetap dibully karena waktu SD itu kan guru menilai saya memiliki banyak potensi kemampuan. Jadi saya terus dilatih dan diikutkan ke beberapa lomba seperti lomba menyanyi, olimpiade pelajaran, dan juga lomba voli. Selain itu, alhamdulillah waktu itu saya tidak pernah keluar dari 5 besar. Ada satu anak, dia ini selalu kalah dari saya. Sebenarnya kalahnya tidak terlalu jauh. Namun, karena dia merasa saya di atasnya dia merasa kurang mendapat perhatian guru. Jadi dia selalu mencoba untuk mengejar saya, mengganggu usaha saya agar dia bisa dinilai lebih pantas. Tapi saya kan, ya itu tadi saya nggak terima. Akhirnya saya ngadu ke guru. Mungkin gurunya kurang paham ya sama masalah bullying. Jadi gurunya cuma mendatangi anak itu, bilang, udah nggak usah gitu-gitu lagi, udah salaman maafan, terus disuruh main bareng. Ternyata dia tuh tetap nggak mau, dia tetap musuhin saya. Itu berlangsung kurang lebih 3 tahun, jadi dari kelas 1 sampai kelas 3. Terus waktu kelas 4, 5, 6 itu kan kita COVID ya. Jadi saya udah nggak ketemu mereka, saya udah nggak ngobrol sama mereka. Cuman karena tugas ada di HP, jadi kan kita ada grup nih yang nggak ada gurunya. Ternyata mereka bikin satu grup lagi yang nggak ada saya. Terus grupnya itu mereka namain yang nggak ada si caper gitu. Saya waktu dikasih tahu itu sama guru saya waktu ada razia HP, itu saya nangis. Saya ngadu ke orang tua saya. Nah, waktu ngadu itu, orang tua sempat datangin anak ini tadi kan, bilang kayak, kamu maksudnya bully anak saya apa, gini. Saya pikir begitu didatengin udah selesai. Ternyata dia malah bilang yang enggak ke ibunya dia. Akhirnya ibunya dia datengin saya lagi, bilang, kamu masalah sepele kayak gini aja, so iya banget ngadu ke orang tua. Emangnya nggak bisa diurusin sendiri? Saya di situ bilang ya, loh tuh ini anaknya loh tuh yang bully saya, dia mengganggu saya loh tuh. Ya udah kan namanya anak-anak, ya udah main aja sih, juga aja serius banget. Tuh ini saya sampai disandung loh tuh, saya dipalakin, buku saya dicoret-coret, disobek. Masa tante nggak mau didik anaknya sih tuh? Terus si tantenya bilang, ya udah namanya anak-anak gitu aja, sensitif banget. Akhirnya saya di situ nangis, saya ngadu lagi ke guru saya ini akhirnya ngadain rapat antara orang tua saya sama beberapa orang tua lain. Bilang di sini ada salah satu siswa yang terkena bullying. Gurunya nggak bilang kalau itu saya, beliau cuma bilang kayak ada satu siswa yang terlibat dalam kasus bullying dan naasnya pelakunya itu satu kelas. Kan dulu SD itu nggak ada 6A, 6B gitu. Jadi 6 tahun sama anak yang sama, bayangin. Terus orang tuanya ini kebetulan, mohon maaf, dari kampung yang pedalaman banget. Jadi mereka tuh tidak menanggapi secara serius. Mereka cuma bilang, wah bu, kalian guyonnya anak-anak, ya udah biarin. Terus saat itu juga kebetulan kakak saya kena kasus bullying. Jadi saya dibully, kakak saya dibully. Mama saya akhirnya waktu itu stres, ngurung diri di kamar.
Sedangkan ayah saya itu lagi dinas selama 1 bulan di luar pulau. Jadi waktu itu saya sama kakak saya benar-benar ditahan-tahan, di kuat-kuatin lah di situ. Waktu itu kakak saya akhirnya lulus ke SMP. Terus habis itu saya masih kelas 6. Jadi saya masih dibully, mama saya juga masih stres. Saya akhirnya mulai cerita ke kakak saya. Kakak saya di SMP ini udah nggak kena bully. Jadi saya bisa cerita masalah saya ke kakak saya. Puncak kasus ini itu adalah saya cerita kalau buat acara perpisahan ini mereka nggak ngajakin saya buat study tour. Jadi saya di situ ngadu ke kakak saya kayak, mas aku lo nggak diajak jalan-jalan ke sini, mereka katanya mau ke sini. Kakak saya emosi langsung datengin rumahnya anak-anak tadi ini satu persatu. Mereka datengin kayak, maksud kamu apa nggak ngajak adik saya gini-gini. Habis itu besoknya saya tuh dimintain maaf sama anak-anak itu. Oh iya, sepurane yo. Terus pokoknya sepurane kalau sama rumah-rumahnya tak jak itu lo tak jak. Gitu. Terus habis itu saya kayak, kamu minta maaf buat apa? Saya kan mau tahu, kayak salahnya kan banyak yang buat saya. Jadi saya mau tahu maafmu yang mana. Terus kalau makan cangkok mayonnaise pokoknya jalan sepuro loh. Saya di situ kan kayak, loh, kamu minta maaf kan aku nggak tahu salahmu apa ya, ngapain minta maaf. Akhirnya dia kesel sama saya, terus saya didorong. Itu punggung saya di sini itu kena ujung meja terus bengkak. Akhirnya saya itu dipijetin, sakit banget deh. Itu waktu kondisi itu kamu di sekolah atau di mana? Di Malang. Itu di sekolah ataukah teman-teman kamu tidak melihatnya? Yang jadi pelaku pembulian itu kan satu kelas. Oh, satu kelas. Iya. Berarti otomatis temannya juga kena. Iya. Wah. Berarti di dalam satu kelas tersebut tidak ada yang saling mendukung gitu ya berarti ya? Semuanya saling kayak adu bully gitu ya? Iya. Oh, baik-baik. Jadi di dalam kelas tuh kamu memang benar-benar sendiri banget gitu? Iya. Ya. Lalu itu kan tadi kamu ini dapat kasus bully mulai dari TK ya, TK sampai SD. Nah, kasus yang menurut saya itu lumayan sangat berat banget. Dan kalau misal saya sendiri saja, sebetulnya nggak akan kuat kalau jadi kamu. Aku kayaknya kalau cuma ngadu ke orang tua itu juga nggak bakal cukup kalau menurut saya ya. Kamu sangat kuat banget, sudah ngadepin kasus bully yang sangat-sangat bisa merusak fisik sebetulnya ya kan, mental pun kayaknya kamu juga sudah kena ya. Jadi sebenarnya kasus bully itu wajar, ada banyak beberapa orang yang mengalami kasus bully tersebut, cuman tindak lanjut seperti apa yang mereka lakukan agar bisa melewati kasus tersebut. Nah, tadi kan saya sudah mendengar cerita sedikit dari kamu nih. Saya juga sangat tersentuh banget, dan kamu nih dapat dukungan dari emas ya sama orang tua. Menurut kamu nih, dukungan tersebut sudah sangat mewakili nggak dari perasaan kamu? Sudah sih. Seperti apa? Dalam bentuk apa? Saya tuh dari kecil dibilang kalau sama mama ya, kalau dibully biarin aja, nanti mereka akan lainnya. Terus kalau ayah tuh ngajarinnya lebih ke, kamu kalau dipukul ya pukul balik aja, nggak apa-apa, nanti urusannya ayah. Cuman kan waktu itu ayah lagi dinas di luar pulau, otomatis saya nggak berani buat balas mereka. Kalau dari kakak bilang, kamu cerita nanti aku yang ngurus gitu. Jadi saya tuh bisa lega banget nangis ke kakak, soalnya nanti kakak tuh bakal nguatin saya. Berarti yang lebih mewakili kamu itu ke kakak. Tidak lanjut seperti apa sih yang kakak lakukan? Biasanya kakak tuh kalau saya lagi nangis banget gitu, biasanya pertama tuh ditenangin, di kayak ini yang sabar ya. Terus habis itu dikasih jajan biar seneng, namanya anak kecil kan. Terus nanti kalau misalnya kasusnya udah berat banget kayak tadi, itu nanti kakak biasanya kayak
datang ke sekolah nanya ke gurunya. Kalau gurunya nggak ada tindak lanjut, itu baru kakak datengin ke anaknya satu-satu. Tadi dari orang tua, dari kakak, tindak lanjutnya menurut kamu sudah bisa membuat kamu lebih lega. Kalau dari guru sendiri seperti apa tindak lanjutnya? Kalau dari guru sih menurut saya kurang memadai ya. Soalnya saya kan TK-nya di sekolah swasta yang isinya juga anak kampung. Jadi mungkin gurunya kurang mengerti bagaimana cara menghadapi kasus bullying. Nah, sedangkan di SD-nya saya benar-benar di SD yang isinya tuh anak yang seperti itu juga. Jadi mereka tuh tidak terbiasa menghadapi kasus-kasus bullying seperti ini. Berarti menurut kamu dari tindak lanjut guru kurang gitu ya? Ya, Berarti salah satu apa namanya pendukung atau penanam kamu tuh orang tua sama Ya. kakak kamu. Nah, dari teman sendiri, mestinya kamu mempunyai teman. Ya. Apakah dari teman tersebut kamu merasa ada yang membantu dari masalah kamu? sedikit terbantu sih. Seperti apa? Soalnya kan temen saya kan dia bilang kayak aku nggak mau cuma jalanin kamu toh terus aku nggak dapet temen. Jadi dia kalau di sekolah ikut bully saya, cuman kalau di dekat lingkup rumah itu biasanya dia ngasih tahu kayak besok kamu mau diginiin, besok kamu mau diginiin, besok kamu mau dikunciin di kelas. Jadi saya bisa lebih prepare sih jadinya. Oh, berarti dia ini tipe orang yang apa ya? Bisa dibilang dua muka gitu ya. Iya. Eh, buat mama apa ya namanya? Mata-mata di tukang bully kamu untuk ngasih tahu kamu gitu ya. Iya. Tapi dari perilaku temanmu nih, kamu merasa nyaman atau malah merasa kayak kok kamu gini sih? Kalau nyaman sih enggak, cuman sedikit waspada aja. Soalnya kan takutnya kayak oversharing, terus akhirnya dibocorin ke musuh kan. Jadi kayak kalau mau cerita apa harus dipikir dulu 2 kali gitu. Waktu pertama kali nih kamu ngerasain apa namanya bullying nih, kamu merasakan hal apa atau dalam pikiran kamu atau waktu kamu tidur kamu nyaman atau enggak, itu biasanya kamu ngerasain apa waktu pertama kali bullying atau waktu SD itu dibullying? Kaget sih. Soalnya kan awalnya kan nggak sekolah, terus habis itu begitu sekolah kan pasti punya angan-angan nanti punya temen kemana-mana bareng. Terus begitu udah sekolah kok ternyata dapetnya kayak gini. Jadi kaget, terus kayak makan juga jadi agak mogok, apa-apa jadi nggak nyaman gitu sih. Berarti lebih ke kayak kurang nyaman dalam melakukan hal apapun gitu ya. Iya. Terus waktu kamu apa namanya merasakan bullying tersebut, biasanya itu apa sih yang kamu lakukan selain kamu meminta dukungan dari orang tua atau meminta bantuan dari orang terdekat kamu? Nangis sih. Kayak nanti di kamar gitu nangis terus bilang kayak oh nggak apa-apa bentar lagi lulus gitu. Jadi kayak dan Sophia tuh kayak oh nggak apa-apa bentar lagi lulus, nggak apa-apa di kota aja gitu. Setelah kamu nangis tuh, apa biasanya yang kamu rasakan? Setelah nangis sih jujur sebenarnya dada tuh lebih berat gitu rasanya. Tapi kayak otak tuh lebih enteng gitu. Jadi lebih bisa tidur gitu. Selain menangis, biasanya apa yang kamu lakukan? Gitu ngelamun kayak aku kenapa ya kok masih dibully, kayak aku harus ngapain ya biar gak ikut mereka, tapi mereka juga nggak ganggu aku lagi. Lebih ke mikir cara biar aku gak dibully. Berarti kamu tuh cara menangani apa namanya dengan melegakan yang kamu rasakan tuh khususnya nangis ya. Ya. Kamu juga nangis terus biasanya merenung gitu kan ya.
Mungkin dari cara tersebut kamu bisa melegakan isi hati kamu yang sakit atau bagaimana, itu sangat bagus, menurut aku sangat bagus. Daripada kamu menyimpan semua rasa yang kamu rasakan, jangan bercerita kepada masmu atau orang tuamu, itu sangat bagus banget. Nantinya kan banyak nih kasus apa namanya, orang yang lama-lama memendam pikiran karena bullying, itu jadinya stres, melakukan hal bodoh, bisa jadi bunuh diri. Kayak kasus terbaru itu kan Timothy, karena dia mungkin nggak sekuat kamu, dia mungkin nggak setegar kamu, mungkin dia belum menemukan cara lain bagaimana bisa meluapkan rasa sedihnya, itu dia melakukan hal lain kayak mengakhiri hidupnya. Itu menurut saya kasus Timothy itu apa namanya, dia itu belum bisa menerima atau belum bisa menemukan cara gimana dia bisa menerima dunia ini atau bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Kamu tuh termasuk orang yang kuat banget menurut aku ya. Kamu tuh hebat banget. Aku tuh aku juga sedikit cerita ya. Aku tuh sebenarnya kasus bullying itu apa ya, pernah waktu SMP, cuman ya kan biasa seperti kayak, wah kamu ini nggak dimasukin ya bajunya ya, wah kamu ini kok sekolah pakai beda atau apa gitu, kasus biasalah yang bisa diterima orang atau yang bisa diterima siswa lain. Kalau kamu ini menurut aku sampai fisik, sampai jambak rambut, sampai dikunciin di kamar mandi, itu kalau aku ya mentalku lumayan kena sih. Kalau itu bisa nggak sekolah juga kalau aku jadi kamu menurut aku sangat hebat banget. Nah, lanjut ya, apakah kasus bullying itu lanjut sampai kamu SMP? Iya. Berarti waktu TK sama SD itu nggak cukup ya? Ada tambahan lagi berarti? Iya. Itu dengan orang yang sama atau? Kebetulan setelah lulus SD, aku kan coba cari ke lingkungan yang nggak mungkin mereka capai lah, nggak mungkin ada mereka di situ. Aku sekolah jauh-jauh ke kota. Nah, aku mikir kalau orang kota itu kan lumayan berwawasan ya, jadi nggak, potensi ada bullying itu kecil. Setelah adanya zonasi ini, jadi ada beberapa anak-anak kampung tuh yang masuk gitu. Kebetulan aku tuh masuknya di kelas non akademik. Jadi mereka berbakat dalam non akademik, tapi mereka juga dari kampung. Iya, mereka tuh menganggap kayak dikucilkan itu kan guyon ya, kenapa harus dianggap serius gitu. Waktu kelas 7, saya itu kan sekolah sama anaknya bener-bener kampung banget. Jadi saya itu terbiasa mendengar kata-kata kasar. Nah, dampak buruknya itu sampai ke saya. Jadi saya kadang membuat julukan untuk guru-guru yang lagi saya nggak suka gitu. Nah, waktu itu kan saya lagi chat sama kepala kelas. Nah, saya tidak sengaja mengirim ungkapan buruk untuk wali kelas saya. Jadi saya langsung nyebut namanya ya. Terus habis itu sama dia di screenshot, dikirim di grup kelas. Dia bilang, wah Rai kira ya kak dia sopan santun. Nah, otomatis guru saya ini gak terima dong. Akhirnya saya dipanggil ke BK. Begitu di BK, beliau nanya, kamu kenapa kok jambal sama saya? Kamu kok gak sopan gini. Di situ saya ceritakan masalah saya. Saya nggak terima waktu saya izin, ibu bilang saya apa, ibu bilang ke mama saya kalau saya itu izin karena nggak pernah diajarin gini. Saya nggak terima ibu ngerendahin nilai tugas saya cuman karena saya nggak pakai cara yang ibu kasih ke saya. Saya nggak suka waktu ibu tuh nggak mau ngerespon saya waktu saya mau tanya. Terus habis itu kayak, oh alah karena kayak gitu tok ta. Saya di sini kayak, Bu, ini enggak tok loh Bu. Ini menurut saya ibu itu mengucilkan saya loh Bu. Terus habis itu akhirnya kayak, yaudah lain kali buat nggak kayak gitu lagi. Udah yang sopan, udah sana balik ke kelas. Cuman gitu aja. Nah,
beberapa minggu setelah kejadian itu, ternyata anak-anak kelas itu juga melakukan hal yang sama. Mereka tuh membuat ujaran-ujaran gak sopan kayak gitu. Saya rekam kan, terus kayak aku nggak mau rekam-rekam kayak nasi percaya. Terus habis itu saya waktu ngumpulin HP, saya tuh disandung teman saya, biar HP-nya tuh jatuh, HP-nya kan jatuh akhirnya. Terus habis itu dia bilang, hah, salah sendiri lah, apa kamu ngerekam-ngerekam, kulo HP-mu rusak, HP nara-nara yo rusak, kono jalono. Terus dia langsung balik ke kelas, terus bilang seolah-olah kalau saya yang jatuhin. Dia bilang, ayo ngawe onar, HP-mu dijatuhin semua rek. Akhirnya mama saya datang ke sekolah, disuruh ganti rugi. Saya kan udah bilang, loh ini saya disandung teman saya bu. Kalau tapi di situ nggak ada CCTV, itu nggak ada bukti kamu kalau misalnya jatuhnya tuh disandung temenmu. Terus temenmu juga bilang, kamu kesandung sendiri kok, ya berarti itu kesalahanmu. Terus akhirnya mama saya mau nggak mau ganti rugi. Terus begitu naik kelas 8, saya masuk di kelas dimana bener-bener isinya tuh membuli semua. Ada awalnya tuh satu anak culun. Awalnya kan saya kayak daripada aku jadi korban bully, mending aku jadi anak netral. Soalnya kalau jadi pembuli kan takutnya saya terlibat ya, saya masuk BK. Daripada saya berisiko masuk BK, mending saya jadi anak netral yang kayak kalau ada kasus, mending saya nggak kelihatan. Nah, gara-gara itu teman saya ketua yang Surabaya ini, dia notice kayak, kamu mau lawan dewe bully area ini kok mesti ngale. Terus saya bilang kayak, aku nggak mau terlibat. Kamu lagi mau bully yo, aku nggak mau. Loh, aku mau berarti jalani ta? Aku nggak bilang kalau aku bela si korban. Terus kenapa aku nggak mau melok bully? Ya soalnya aku nggak mau jadi pembuli. Buang-buang energi. Udah habis itu di situ dia merasa, ngomong aja misalnya awakmu ngerti kamu BK gini. Dan terus saya dibully. Gak tahu kenapa situasi itu berbalik. Jadi si anak culun ini tadi tuh dia jadi pembuli dan saya jadi korbannya. Saya kaget dong kayak, kok aku sih dibully? Perasaan yang awalnya dibully si culun ini deh. Terus saya coba deketin nih si culun, kita nyoba temenan. Nah, awalnya saya kira tuh orangnya baik banget. Dia kenalin saya ke beberapa anak di luar kelas. Habis itu, saya mulai temenan sama dia, sama anak-anak di luar kelas. Akhirnya salah satu teman luar kelas saya ini bilang, kamu tau ngancing arek ya? Kamu tau ngancing si culun itu ya? Gini. Terus saya bilang, kamu gak ngerti, aku cuman nutup pintunya tok, terus aku cuman nunggu di depan, aku nggak megang pintunya biar tetap terkunci kok, aku nggak ngapa-ngapain. Terus aku nggak jegal dia, aku nggak jambar rambutnya dia. Terus akhirnya saya mulai ngerti, ini ada yang nggak sama, ini ada yang nggak beres. Terus saya bilang ke teman saya di luar kelas ini, kamu coba tanya-tanya ke si culun ini tentang aku. Aku mau tahu perbedaan informasi apa aja sih yang dia bilang. Terus saya mulai nanya-nanya ke si culun ini tentang kayak, aku cerita ke ibu. Enggak, dia itu cerita itu gara-gara, dia itu jelek-jelekin kamu, gini-gini. Seolah-olah tuh kayak dia tuh ngefitnah semua orang di sekitarnya dia gitu. Terus habis itu saya ada suatu hari nggak masuk. Gara-gara nenek saya tinggal. Saya nggak masuk selama 4 hari kalau nggak salah. Setelah 4 hari itu saya masuk, saya jatuh julukan tuh bebek. Saya mulai nanya-nanya nih ke si anak culun, kenapa aku dipanggil bebek? Soalnya kamu tuh loh, terus kamu kalau jalan lucu, melek. Kamu tuh loh caper apa-apa sok nanya-nanyain. Pokoknya kamu tuh keselin banget lah gitu. Terus saya bilang gitu, aku nanya kan aku nggak tahu, aku nanya karena aku kepo. Terus emang aku yang salah sama bos gerbe, emang salah tak kalau aku jalannya tegak. Terus kayak, ya salah sama, ya yang lain gitu sandaran kamu ngapain duduk tegak? Yang lain kalau jalan bungkuk kamu ngapain tegak?
kamu tuh pengen beda sendiri ya. Yang lain sepatunya biasa, kamu sepatunya sok ada mereknya gitu, saya dilihat-liatin mereknya gitu. Yang lain kalau misalnya ada event gitu, cuma jadi follower, kamu ngotot banget buat jadi ikut kompetisi dalam event itu. Ngapain kamu sok kayak begitu? Pengen banget ya kamu kalau kita pergi. Kamu mau kayak gitu? Kamu cuma kalau tiba-tiba nyudutin aku. Gak biasa sih kamu kayak gini. Aku tuh capek aku temenan sama kamu. Soalnya kalau aku temenan sama kamu, aku tuh dibully. Akhirnya saya ngajuin masalah itu ke wali kelas saya. Wali kelas saya datang, beliau tuh bilang di kelas, wes gak usah bully-bullyan, tapo menurutku PR ciri gitu. Terus habis itu setelah kejadian itu, teman saya ini yang cowok ini, dia balik ke saya, dia bilang kalau aku mau dibully lagi. Habis itu saya mulai ngumpulin bukti-bukti kan, soalnya kayak oh iya kalau misalnya mau dibeli lagi daripada saya nggak ada bukti apapun kayak kelas 7, mending dari sekarang saya kumpulin buktinya. Saya kumpulin buktinya hampir setengah 1 semester. Nah di akhir semester 2 itu saya itu akhirnya bilang ke wali kelas saya, Pak saya dibully, ini buktinya, ini bukti chatnya saya dikatain bebek. Saya dibilang kalau saya tuh dibilang kalau saya itu anaknya orang nggak berpendidikan. Saya dibilang caper, saya dibilang norak, gini. Terus habis itu Pak wali kelas saya bilang di grup, besok kita dan istirahat ke ruang duta ya ketua. Nah teman saya ini ada satu orang yang jatuh saya. Dia itu ngata-ngatain saya kayak, oh aku loh gini kayak salah ini bukan aku nggak bisa. Pokoknya dia itu mempermasalahkan hal-hal sepele yang menurut saya tuh kayak perkara saya gini aja ngapain dibesar-besarin. Akhirnya saya mulai jawab masalah itu dia satu-satu. Perkara sepatu, emang apa urusannya merek sepatuku sama kamu? Perkara ngaji lah, emang kenapa kalau aku ngaji ini gak lancar? Emang kamu mau ngajarin aku ngaji dah, atau kamu kayak gitu? Terus semua hal itu saya jawab kayak, kan itu loh banyak omong. Kayak, aku ngomong mau bawa ngomong. Lalu aku pengen aku bawa sama ngomong, ya kan ngomong. Terus dia mau bantu saya, dia ngepas, habis itu dia bilang, kok itu loh, anak itu gak berpendidikan, kalau ini kalau ibu, gini, kalau entah aku gak tahu nanti oma, gini. Terus saya langsung kayak gitu, aku kok sih banyak-banyak ke orang tua aku hubungannya orang tua aku sama kamu, emang habis itu, saya bilang kayak, lah yowes ya kamu gak di rumah, yang penting hidupku lancar, gak bertemu orang tua aku dari rumah, tapi kamu mesti gak dapet perhatian, kamu kalah deh sama kakakmu. Saya kata-katain balik dia. Nah sama di screenshot cetak saya yang bagian itu, dia ngadu ke wali kelas saya soal saya yang kata-katain dia. Marah dong saya. Terus saya ngadu ke kakak saya, Mas aku bisa kayak gini sama temen-temen. Terus saya tidur loh, HP-nya pasti balasan nih konco-konco. Saya akhirnya tidur, udah gak tenang banget itu tidurnya, soalnya biasanya mau ke ruang BK. Akhirnya besoknya HP sekelas itu dirazia. Ternyata ketahuan ada 3 grup chat yang gak ada saya. Jadi satu grup yang benar-benar gak ada saya, satunya khusus buat yang si pembuli ini tadi. Satunya lagi itu buat semua, cuman mereka itu membaca grup-grup yang santai aja. Terus ada satu guru yang menurut saya itu sangat membantu saya. Dia itu bela-belain saya. Kalian itu kalau beli anak ini mau jadi apa? Gimana kalau kalian nanti jadinya trauma sama pertemanan? Terus habis itu pokoknya saya dibelain lagi gitu. Saya merasa kayak ternyata korban bullying itu boleh tapi bisa dibela loh, bukan malah dibully balik. Terus habis itu saya disuruh nangis banget. Terus habis itu guru ini bilang kayak
pindah, kalian maunya gimana? Kalau mau pindah kelas saya ngurusin nanti kan repot. Mau tetap di kelas I atau gimana? Terus saya bilang, udah bu nggak apa-apa, sebulan lagi rapotan. Saya tetap di kelas I. Saya tetap di kelas 8I sampai akhirnya saya dari kelas 9. Karena saya dari kelas 7 masuk ke kelas non akademik, aku sih kelas 9-nya masuk lagi ke kelas itu. Otomatis 95% isinya anak-anak itu tempat kelas saya yang dulu. Saya udah takut nih awalnya kayak ini tiba dibully mana gitu. Akhirnya saya awalnya tuh sering gak masuk, malas sekolah. Kalau di kelompok saya tuh pasti kayak kita gini aja ya gitu. Sampai akhirnya gurunya nanya, kamu kenapa kok gak pernah mau kelompok? Saya bilang kayak, saya soalnya takut sama anak ini. Nah gurunya ini bilangnya cuma, ya udah itu kan dulu, ya sekarang temenan lagi. Habis itu saya pikir kayak, oh iya yang dibully kan masa lalu, ya sekarang paling udah berubah. Saya mulai deket lagi ke mereka. Terus habis itu mereka tuh kayak awalnya nerima. Begitu mereka nerima sampai tengah semester 1, itu mereka bilang, awalmu kok mati mereka tapi wanita gawat dewe. Kayak awalmu gak pedih ya, sama dewe dari mana kayak. Memang lagi tuh bully aku lagi ta. Ya iya kalau apa dewe kancana ada karena kayak kon. Ya benar, awakmu itu gak elek, awakmu itu gak ayu, kamu itu masuk kelas ini. Cuma gara-gara kamu itu bisa nyanyi, kamu nonton voli juga ya Pak pinter-pinter banget. Pokoknya mereka bahas gelar-gelar mereka lah. Aku nggak bisa masuk ke tingkat internasional panahan. Nah kamu pernah ikut nyanyi sampai dengan nasional? Di situ saya merasa kayak terpojok banget. Terus saya bilang, terus aku oleh misalnya aku gak punya prestasi kayak kalian. Selama ini kalau kalian ulangan, yang penting ke siapa? Kalau kalian desain, kalian bisa jatuhkan ke siapa? Terus dari situ mereka tuh mulai main ke saya, terus bilang, mas gak mentang-mentang awakmu nilai paling api, awakmu itu ngomong tentang awalnya dewe. Kamu tuh, masuk di sini tuh cuma ikut eksis aja. Jadi awakmu itu gak usah sok-sokan deh gitu. Kamu kalau misalnya nggak masuk kelas ini, paling udah jadi babu di kelas lain. Kepintaran itu nggak ada apa-apanya dibanding prestasi kita. Terus habis itu mereka boleh ikuti. Tapi kalau udah kelas 2 di semester akhir, saya itu nggak maju ke guru. Saya cuma ngadu ke kakak saya. Di situ kakak saya akhirnya datang ke sekolah bilang, maksud kalian apa boleh adik saya? Terus anak-anak ini bilang, ya udah sih orang bully itu kok sensi banget sih udah 3 tahun dari sini masa nggak terbiasa. Habis itu saya bilang, duh, ya justru karena 3 tahun ini aku nggak betah sama kalian. Ini tak betah-betah sama sekolah sama adik koni keren, aku gusir. Terus habis itu akhirnya kakak saya nggak terima, dibawa ke kepala sekolah. Di kepala sekolah itu akhirnya mau manggil orang tua si pembuli ini satu persatu. Baru di saat itu mereka tuh nangis ke saya kan, bilang aku gak usah panggil gini. Aku tersiksa banget, aku gak dapet perhatian dari keluarga aku gini. Saya di situ kayak udah gak percaya sama mereka. Kamu kayak gitu ngapain bully aku? Ya, daripada bully mending dari dulu kan kita temenan. Akhirnya dia bilang, yo tau kita temenan, tapi jangan manggil orang tua ya. Ya nggak mau, ini udah mau lulus ya justru aku dendam sampai kalian selama ini. Aku mau bilang ke orang tua kalian kalau kalian itu kayak perlu dididik lagi deh. Saya kalau nggak dididik lagi, dari jenjang berikutnya pun banyak orang yang bakal tersiksa sama kelakuan kalian. Terus akhirnya dipanggil. Waktu Purnawiyata itu benar-benar saya itu dicuekin banget. Kalau Purnawiyata tuh kasusnya tuh gara-gara kan kalau kebanyakan ada dress code-nya. Nah terus habis itu mereka itu janjian
bawahnya hitam, topnya hitam. satu kelas. Iya, habis itu saya bilang, rok hitam nih aku nggak nemu di persewaan, aku beli yo. Lah aku beli, mamaku treknya yang warna putih. Terus saya, oh iya nggak apa-apa, gitu-gitu. Begitu di Purnawiyata tuh saya bener-bener gitu. Oh, aku beda dewe pik nih, gitu. Saya bilang kayak, oh ya udah sih, udah mau lulus juga, udah nggak peduli. Terus awalnya kan saya pengen SMA-nya di SMA favorit. Cuma, sama saya bilang, kamu kalau di SMA favorit bakal ketemu mereka lagi. Kamu kuat nggak kalau 3 tahun lagi sama mereka? Terus saya bilang, gak kuat mas. Dan terus kamu mau ke favorit ngejar apa? Saya ngejar organisasi sama nilai, sama akreditasi sekolah. Wes, kamu nurut aja sama mama, tak cariin ke sekolah yang mama jamin insya Allah nggak ada bullyingnya. Akhirnya saya masuk ke sekolah Al-Kausar ini, dan alhamdulillah saya udah tidak terlibat kasus bullying. Di Al-Kausar ini benar-benar karena siswanya berkelas maksimal 10 orang ya. Jadi saya bisa berteman dengan siapa saja. Saya udah nggak takut lagi buat tanya-tanya, saya nggak takut lagi buat bergaul, buat pergi dekat sama seseorang. Ya pokoknya SMA itu saya untuk paling menyenangkan sih. Jadi saya udah dengar cerita panjang kamu nih dari apa namanya tadi kan saya sudah mendengarkan waktu kamu dibully waktu TK sampai SD, terus kamu juga menjelaskan lagi menceritakan waktu dibully SMP sampai lulus itu ya. Kalau SMP tadi kalau aku itu dibully karena apa namanya ada satu teman kamu yang kamu bilang tadi kan kamu ya. Ya. Kalau aku ingin kamu kan tadi bolak-balik ke sini karena kampung. Ya. Kamu itu kampungnya seperti apa? Kampung itu bukan semata-mata orang yang tinggal di perkampungan ya. Kampung itu bener-bener orang yang udah gimana ya, apa sih istilahnya, kalau yang bisa disimpulkan itu orang rakyat. Jadi benar-benar tinggalnya di pedesaan, diatur nggak mau, terus dia itu melakukan hal-hal yang tidak sesuai norma. Bisa disebut apa namanya kampung ini salah satu siswa yang nakal gitu ya, buruk gitu ya baiknya ya. Yang akhirnya tadi kamu waktu kelas 7 kebawa mengikuti siswa ini sampai kamu terlibat pembulian. Terus tadi waktu kamu SMP kelas keduanya kamu lebih disibukkan ya sama teman-teman itu sampai ke jenjang kelas 3. Itu kamu disebutkan seolah-olah kamu tuh orang yang butuh banget validasi gitu ya. Iya. Butuh apa pujian, butuh perhatian dari teman-temanmu. Padahal kamu sebenarnya nggak itu. Padahal kamu tuh di situ ingin menunjukkan jati diri kamu, bakat kamu, biar mereka tuh tahu. Mungkin kamu juga apa namanya seperti itu biar jadi contoh baik bagi mereka. Karena mereka mikirnya kamu anak yang apa namanya butuh banget validasi, jadi mereka apa namanya salah saing mungkin dari kamu. Terus tadi juga ada salah satu guru yang membuat kamu apa namanya bisa membantu dari masalah kamu. Dan menurut kamu guru tersebut apakah benar-benar membantu dari masalah kamu tadi? Membantu banget sih. Terus dari orang tua apakah juga sama halnya dari waktu kamu dibeli ke apa SD sama TK itu dan Kalau dari ayah sama sih. Kalau dari mama, beliau lebih memperhatikan saya, bukan seperti pelaku, tapi mama lebih menguatkan saya. Kamu kalau dibully jangan pasrah. Jadi mama ini tipe orang yang lebih fokus memuaskan korban daripada menangkap si pelaku, kayak jatuh si pelaku buat berubah. Kalau kakak itu lebih ke datengin pelakunya sih.
dia nanya, kamu kenapa bully adik saya? Jadi beliau tuh tahu kayak alasan kamu saya dibully itu apa. Berarti dari keluarga kamu juga saling melengkapi ya. Iya. Dari orang tua itu lebih kayak mendukung anaknya. Kalau dari kakak kamu itu lebih apa menindaklanjuti keluarga ini. Nah waktu apa namanya SMP itu apa yang kamu rasakan waktu kena bully itu? Apakah rasanya sama waktu kamu TK, waktu kamu SD, ataukah berbeda? Kan namanya anak-anak masa berkembangnya juga sudah berkembang. Ya, Pikirannya juga sudah berkembang. Apakah pikiran kamu sama aja atau beda amat atau seperti apa waktu SMP? waktu SMP sih saya lebih ke bukan terkejut tapi kayak oh ya udah menerima aja sih, soalnya kan kayak udah dari TK sama SD digituin, jadi buat SMP ini kayak oh ya udah 9 udah 8 tahun juga diginiin, ya berarti harus belajar terbiasa. Oke, kamu kan ya kita kan sudah saling setan ya bilang kamu juga juga menyinggung tentang insecure. Dari kasus 9 tersebut, insecure apa yang kamu alami? Karena saya sering menerima ujaran kayak kamu tuh rasanya jelek gitu-gitu, jadi saya tuh mulai kayak omongan-omongan itu saya masukin hati, jadi saya mulai oh kayaknya emang aku beneran jelek deh, mungkin aku emang benernya ngeselin itu, setinggi itu, jadi jatuhnya tuh saya untuk bersosialisasi itu kayak oh enggak, aku nggak pantas kayaknya di sini, dan itu kan merugikan banget sih buat saya. Kurang percaya diri ya kan? Iya, Karena masalah insecure, gara-gara dibully, jadi rasa kurang percaya diri kamu tuh yang awalnya meningkat jadi malah turun gitu. iya. Nah dari kamu tersebut ya, yang kamu alami, langkah apa yang kamu lakukan ke depannya? Langkah saya untuk kedepannya adalah pertama menyembuhkan dulu sih luka yang lama, karena kan baru masuk SMA ya, jadi mungkin perasaan SMP itu masih ada. Jadi untuk saat ini saya mungkin mau lebih ke fokus ke masa depan dan mulai menerima masa lalu kayak oh ya udah masa lalu dulu dibully nggak apa-apa, sekarang udah besar, udah masuk SMA, udah nggak dibully lagi, jadi udah jangan insecure lagi, jangan sering karena lagi gitu. Kalau dari mental, kamu Ya. tadi juga ada sedikit mental yang jadi kita sebut apa sih yang mental kamu dapat ini? Maksudnya tadi kan kamu ada mental yang benar, mental apa yang kamu ambil dari mental sebelum itu? Dari mental kamu kena mental itu seperti apa? Saya tuh kena mental tuh waktu di LPG, kekerasan itu. Itu soalnya kan saya kan dibully aja itu kan kayak masih otakku mencerna kayak oh apa benar aku seperti ini. Jadi saat saya mencerna, badan saya lagi kapris, tiba-tiba saya dijambak, tiba-tiba saya disandung, jadi saya tambah kaget. Jadi di situ tiba-tiba saya kayak aduh aku lagi mikir, terus nanti itu aku di kayak gini tambah nggak karu-karuan lah rasanya. Dari fisik ya, Ya, dari ucapan kalau ucapan sih berpengaruh, cuman nggak terlalu. lebih kayak kamu baikan aja gitu Ya, terus dari trauma yang kan kamu dialami itu lumayan lama bahkan dari kamu kecil sampai saat ini apakah kamu ada trauma dari masa lalu tersebut? sebenarnya awalnya tuh pengen bilang ada, cuman dari mama kan waktu saya cerita gitu mama bilang kamu tuh nggak boleh trauma. Trauma tuh bener-bener kalau kamu tuh ngadepin yang kabarannya tuh depresi mau bunuh diri, kamu kan nggak kayak gitu, jadi jangan alay tiba-tiba bilang trauma, itu jangan. Kamu tuh namanya cuma takut, gitu tuh cuma sugesti, jadi jangan selalu menyimpulkan kalau yang kamu alami itu trauma. Berarti trauma kamu tuh
bahkan kamu anggap gak ada, kamu dukungan dari orang. Oke, tadi kan aku udah dengar banyak cerita kamu dari dibully waktu TK sampai SMP ya. Kamu kok bisa sampai menerima diri kamu sendiri sampai saat ini tuh langkah apa sih yang kamu ambil gitu? Langkah yang saya ambil adalah gimana ya, melihat masa lalu saya sendiri. Mungkin awalnya emang nyakitin banget, takut banget, tapi kalau saya lihat itu lagi kayak, kamu tuh udah sejauh ini loh, dan cobaan yang kamu sendiri bilang berat, yang sampai kamu tuh rasanya mau berhenti, kamu bisa bertahan nih. Jadi kayak masa di masalah sepele ini kamu mau berhenti sih? Kalau lihat masa lalu kamu yang dulu, kamu bisa kok ngelakuin ini. Jadi berusaha deh, pasti bisa kok. Terus belajar lagi, ingat Allah sih. Jadi kamu lebih meyakinkan diri kamu sendiri, Iya. kuatin diri kamu sendiri sampai di titik saat ini, menerima diri kamu saat ini, dan lebih deket lagi sama Tuhan gitu ya. Langkah kamu sudah sangat baik banget, kamu kuat sampai saat ini, itu udah sangat, menurut aku udah sangat bagus banget. Kamu nggak depresi, kamu mental kamu kuat, itu udah sangat bagus banget. Aku salut sih sama kamu. Jadi kamu juga tadi udah menemukan langkah kamu yang menurut aku tuh langkahnya sudah baik. Jadi mungkin kita kan waktunya sudah hampir selesai. Kita sudah aja sesi konseling saat ini. Kalau misal tadi kan kamu sudah menemukan langkah nih, jadi untuk selanjutnya sesi konseling ini kita tutup atau kamu ingin lanjut? Mungkin kita sudah bisa. Jadi baik, kita sudahi aja. Jadi sangat terima kasih banyak, kamu udah ngeluangin waktu kamu untuk cerita banyak banget. Aku juga udah dapat pengalaman juga dari kamu, dari apa langkah kamu yang udah kamu ceritakan, itu aku juga udah mendapatkan apa namanya tambahan juga, wawasan juga dari kamu. Kamu anak yang kuat banget, mental kamu juga sangat kuat banget. Aku makasih banyak udah ngeluangin waktu di cerita hari ini. Mungkin bisa ditutup ya. Selamat melanjutkan aktivitas kamu selanjutnya. Terima kasih banyak.